Contoh seperti ini. Actually, I live in a small village. Ini sebuah teks lah ya. Sampai of people. Yang ditanya adalah ada nomor 1 sama nomor 2. Tapi saya nggak dikasih underline, padahal di situnya ada underline-nya ya. Kira-kira underline-nya yang mana Pak Andri? Itu di situnya disebutkan di underline words number 1 dan 2. Kira-kira nomor 1 teh yang di underline yang mana? It ya. Ah, itu. Kemudian nomor 2 juga di underline. Yang mana tuh? Di underline dulu. Nah, Bapak Ibu sambil Pak Andri mengunderline, Bapak Ibu kira-kira mau jawab apa nih? A, B, C, D, atau E? Terus yang balas. Tapi tiket masih ada. Nanti kalau Anto balas. Silakan Bapak Ibu. Jadi nggak kelihatan Pak Andri yang E-nya. Bentar Bu. Atau mungkin kegedean, ya. Kegedean zoom-nya. Bukan Pak Andri, yang 2 bukan Palmela, karena setelah Palmela ada titik. Nah ini kan ya jadi tidak konsisten ya, angkanya itu di sebelum apa sesudah. Kayaknya it deh Pak Andri. It-nya aja it, nggak usah pakai koma S-nya. Ininya. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapatnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hanya menyimak. Oh jawabannya itu. Oh A, apalagi gitu ya. Oh jawaban nomor 1 A, jangan sampai gitu. Soalnya bukan diapal cangkem diapalin, tapi logikanya apa nih? Alasannya apa nih? Ada yang pernah buka anaforik dan eksoforik dan kataforik? Pernah googling? Belum, Saya Bu. jawabannya B. Belum. Apa Bu? Ya, ada yang tahu? Ada yang mau nyoba? Saya jawabannya B. B. Kenapa B, Bu? Dan akataforik. Kenapa B, Karena Bu? kan duluan ininya pronounnya it. Duluan maksudnya gimana, Bu? Kata gantinya pronounnya duluan. Duluan gimana, Bu? Bukannya kataforik itu pronounnya lebih dahulu. Pronounnya lebih dahulu daripada yang reverse to apa gitu. Kalau yang nomor 1 itu pronounnya lebih dahulu, Bu. Memintanya itu dadakan gitu ya pada beliau itu. Karena bingung nih, aduh siapa ini yang nyari-nyari. Terus ini ada Pak Hilman. Ya udah saya Adi bocor ya. Ngambil Pak Hilman mau. Adi bocor ke sini. Katanya untuk soalnya saya belum dapat. Ya udah Pak, nanti sebisa. Andri lupa unmute kayaknya. lupa Ibu Bapak itu mungkin ya untuk pertemuan. Dia lagi mendua soalnya. Malam hari ini. Itulah makanya jangan mendua Pak Andri. Sedikit banyak membuka gambaran bagi Ibu Bapak semua. Dan nanti untuk pertemuan berikutnya insya Allah Andri masih nomor 1 Pak Andri. Ditambahkan untuk Bapak Ibu soalnya nanti ditambahkan di nah kemudian juga mungkin ini pertemuan pertama ya bagi Ibu Bapak dan juga kita semua, jadi masih malu-malu gitu. Itu adalah pembahasan image nih Pak Hilman, takut dibilang jawab kata salah ganti dan kata gantinya menggantikan word reference. Gimana gitu ya? Sebenarnya bukan lebih kurang jelas Bu suaranya. Iya tertimpa sama Pak Andri. Suaranya nggak jelas. Nanti Ibu tunggu dulu aja. Sabar. Ya. Alasannya nggak jelas. Interaktif, jadi saling suaranya nggak jelas. Terus telepon. Yang saya harus off dulu zoomnya, saya samperin ke rumahnya. Halo Pak Andri. Mohon maaf nih kalau tadi saya kurang fokus karena sama dengan bahasa Inggris. Malam hari ini kita ada meeting juga, double meetingnya. Dari pagi tadi nih, dari pagi double terus ini meetingnya. Gitu. Itu. Ya, ada yang ditanyakan mungkin Ibu Bapak? Ibu-ibu. Pak Andri, halo. Yang ini tadi masuk suaranya Pak Andri. Oh, iya maaf Bu, lagi menutup dulu yang sini sebentar ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, anaforik, kataforik, dan eksoforik adalah bagian dari
pembahasan word reference. Word reference itu kalau kita dulu sering ada soal begini. What does the word bla 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 refer to? Gitu ya. Jadi misalnya saya bilang, I know a man, he is very handsome. He is very handsome. He-nya itu suka ditanya kan? What itu does adalah anaporik. he refer to? Nah itu ternyata ada beberapa pembagian posisi. Ada yang disebut word reference-nya yang menjadi anaforik, ada yang disebut kataforik, dan ada yang disebut exoforik. Anaforik itu apa? Anaforik itu si kata itu tuh kalau dicari mengacu pada apa? Acuannya ada di depan. Seperti tadi saya bilang. Contohnya, I Bu. saw a man, he is very handsome. Who does he refer to? Si he itu mengacu pada apa? A man. Pada siapa? A man. A man-nya ada di sebelum he atau sesudah he? Sebelum. Makanya Nah, dia yang anaporik. sebelum itu si he itu sebagai anaforik. Anaporik. Jadi anaforik mah word reference-nya itu dapat jawabannya kalau kita baca di kalimat sebelumnya. Ingat. Anak, itu kan nomor 1 ya. Nomor 1. Berarti si jawabannya, si yang digantikannya itu di yang pertama gitu, di duluan. Itu. Kataporik itu kalau si yang disiapahnya, yang ngegantinya itu setelah. Misalnya, I don't like him. Andri is very stubborn. Nah, I don't like him. Nanti orang nanya, him-nya siapa? Andri. Saya baru ngomong, Andri is very stubborn. Oke. Jawaban him itu ditemukan setelah. Ya kan? Kalimatnya kan setelah tuh. Andri itu kan setelah. Maka posisi him di situ adalah word reference yang disebut kataforik. Kataforik. Karena si penggantinya itu di setelah dia. Setelah kalimat itu. Bapak Ibu bisa bedakan ya? Bisa. I don't like him. Andri is very stubborn. Baru kita nemuin jawaban him-nya itu ke siapa setelah baca lagi gitu. Siapa di I saw a man, he is very handsome. Siapa he? Baca dulu sebelumnya. Nah, yang baca dulu sebelumnya berarti anaforik. Ada lagi yang disebut exoforik. Exo itu bukan EXO, K-pop ya, bukan boy band. Iya. Tapi ingat Pembicara dan pendengar tahu. Nah, kalau exoforik itu namanya exo-X. Kita suka taunya intern, extern gitu ya. Berarti di luar. Artinya jawabannya nggak ada di kalimat itu, tapi si pembaca dan penulis atau si komunikator TST tahu sama tahu siapa atau apa yang dimaksud. Contoh, Pak Andri bilang ke saya di WA, Bu Nining nanti malam jadi ya 19.30. Bu Nining siap nggak ngisi dibantu teman-teman 19.30? Oh gitu, nanti saya lihat ya jadwalnya. Terus tiba-tiba saya lewat rumah Pak Andri tuh sore-sore sama suami atau besoknya misalnya. Lewat, Pak Andri jadi nanti gitu. Pak Andri bilang, iya nanti jadi gitu. Suami saya bingung kan. Ngomong apa ini? Nanti jadi iya nanti itu apa? Nah, nanti dalam konteks di situ saya sama Pak Andri udah tahu. Kita sudah TST. Nah, suami saya nggak tahu karena nggak tahu konteksnya. Saya dengan Pak Andri sudah tahu nanti yang dimaksud adalah malam untuk bimbel gitu ya, untuk membantu teman-teman ini. Itu exoforik nggak ada di kalimat itu kan? Di kalimat yang perbincangan saya, Pak Andri nanti jadi, iya nanti jadi Bu ya, jangan lupa misalnya gitu. Bingung kan suami saya. Itu namanya dia word reference-nya adalah exoforik. Yang di sana kan, yang di sana coba apa yang di sana? Kalau orang yang nggak tahu konteks sebelumnya di sana itu ya nanti simpan aja di sana. Ya udah saya simpan di sana. Orang yang dengar mah, kamu ngomong apa sih? Di sananya di mana? Tapi si yang nyimpan sama yang dikasih tahu nyimpan udah tahu. Nah sekarang di sini. Actually, I live in a small village. You probably don't know it. It-nya mengganti apa? Small village. Small village. Ya. It-nya menggantikan
Small Village. village. Jadi anaporik. Berarti apa itu? Anaporik. Anaporik. Sekarang, it is called Pamela. Saya nggak tahu titiknya kenapa di situ dan kemudian duanya di situ. Saya nggak tahu ya ini apa yang salah dengan soal ini. Iya, It saya bingung juga Kak. Kenapa jadi it South, Pak Andri? Harusnya pakai koma ya. Koma di atas terus S. It's kalaupun mau ini juga aneh, harusnya it's in the south of Lisbon. Ya, ini juga saya nggak tahu ya soal ini seperti apa seharusnya. Cuman itu aja, Bapak Ibu, patokannya itu tadi, anaforik itu yang posisinya setelah yang digantikan. Kalau kataforik yang sebelum yang digantikan dan eksoforik yang di luar. Kalau kataforik yang sebelum. Jadi saya nggak tahu ini jawabannya nomor 2 gimana, karena itu juga kan mengacu pada izin Ibu. Pamela. Ya. Pamela. Tadi Oh, kata tadi penjelasannya bagaimana ya? Kalau anaporik dia lebih kalau awal. anaforik itu si kata itu mengganti kata yang di depan dia sebelumnya. Ya, lebih awal. Jadi kalau mau nanya he yang dimaksud siapa? Baca dulu di kalimat sebelumnya. I Jadi saw a pronounnya man. He is very handsome. He-nya mengganti a man dan a man itu kan sebelum he ya disebutnya. Nah, itu anaforik, Bu. Kalau kataporik Ibu? Kalau kataforik yang saya bilang I don't like him. Terus udah saya ngomong I don't like him, Andri is very stubborn. Andri, him-nya itu jadi dia pronoun dulu lalu penjelasan. Ya, pronounnya dulu baru penggantinya, word reference-nya gitu. Kalau eksoforik nggak ada di situ. Atau Bu, kalau lebih mudahnya gini nggak? Soalnya kalau mau dua-duanya anaporik dong dua-duanya. Oke, nanti, iya, tapi nggak ada jawabannya. Saya tidak mengatakan jawabannya apa, tapi seperti itu konsepnya. Betul. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Pertanyaan nanti boleh terakhir ya. Nomor 2. Boleh Pak Andri dikebawahkan? Oke. The following. Tadi nomor 1 apa jawabannya? Oh ya ini karena ini ya nyusun ya. Nyusun ini. Itu nomor 1 Ya, itu. kalau nyusun berarti banyak yang ke bawahnya. Soalnya kan lebih besar. Karena soalnya. Nah, ini kalau pakai bolak-balik. The following are some activities in the classroom. yang nomor 1 dulu Bu ini. Oh ya, gimana cara Kalau nomor 1? aslinya itu memang betul membingungkan gitu. Ini yang ngirim soal ke saya juga. Karena yang di garis bawah ini itu hanya saja gitu. Hanya it yang nomor 1 itu. Memang ini juga yang menjadi jawabannya itu yang mana gitu. Tapi mungkin nanti ini ada soal anaforik kataforik lagi di soal berikutnya. Di sini bisa ada penjelasan Jadi lebih nomor lanjut. 1 pemanasan aja ya, tidak berarti harus terjawab ya. Tapi bahwa konsepnya anaforik, kataforik, eksoforik seperti itu ya. Memahami konsep anaporik, kataporik, dan eksoforik. Ya, itu aja konsepnya. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Nomor 2. Nomor 2 ini adalah activities in the classroom which its purpose is to enable students to write. Nah, ini juga salah Pak Andri. To write tanpa S ya. To write a descriptive text of a historical place using the tenses suggested correctly. Right, yang di atas yang soal. Tuh ada biru-birunya tuh. Bapak Ibu sebenarnya kalau kita masuk ke Google Drive mah tuh langsung ketahuan, dikasih tahu ya. Nah, which it's juga tuh pasti salah tuh, karena dia udah ditandain biru tuh. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngetik, masukin aja ke Google Doc, nanti ketahuan kok. Pinter Google Kan Drive-nya katanya ya. bukan, saya dari gini, kenapa ada which it's di situ ya? Kalau which biasanya whiches, makanya tuh orang Jaksel jadi whiches. Ada which it's. Oke, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan yang tujuannya adalah meminta siswa menulis descriptive text tentang tempat-tempat bersejarah historis menggunakan tenses yang diminta. Tensesnya descriptive text biasanya apa? Simple present. Simple present ya. Oke, sekarang ini aktivitasnya. 1, student collect information. 2, choose a historical place.
3, collect information about historical place. Oh, yang tadi mah information dari parents sama friends. Yang kedua, memilih dulu. Yang ketiga, informasi tentang dari internet. Yang keempat, membuat draft berdasarkan generic structure. Nomor 5, mengembangkan. Nomor 6, saling meriksa sesama temannya. Memeriksa. Kemudian terakhir ngeprint. Ngeprint. Nah, katanya di antara tugas itu, di antara activity itu yang ada tipeknya yang mana? Tipek. Tahu sudah tipek ya? Kalau di PPG dibahas tipek ya. Apa Bu itu? Tahu tipek karena ada teman sekolah yang PPG jadi saya dikasih tahu tipek. Iya, dengar. Yang mana Bu yang ada tipeknya? Yang itu ada Yang ada internetnya ya. internetnya. Oke, berarti nomor 3 ya. Sekarang Bu di A, B, C, D, E. Nah, ini kita udah main trik nih. Bu di A, B, C, D, E. Mana yang ada 3-nya? Atau kakak di atas. 3, 5. A Yang sama ada 3-nya itu sama yang E, A, Bu. B, C, D, E. Mana aja Ya. tuh? A sama E. A sama E. Nah, ini saya ngasih tahu triknya. Kalau sudah ada di A sama E, Bapak Ibu skip aja mikirin B, C, dan D. Iya, Bu. Mengurangi pusing, mengurangi waktu, mengurangi Jadi jelimet. tipek itu yang ada kalimat internet ya, Bu? Ya, pertama Teknologi. triknya ada internet ya. Oke kan? Nah, sekarang kan kalau nanya mah nggak pakai ini Bu, nanya ke teman ke orang tua mah nggak pakai tipek ya Bu. Nggak pakai internet. Atau Ibu pakai telepon ya nanyanya. Orang tuanya di atas, Ibu di bawah pakai WA. Mama kalau lebay banget ya, mentang-mentang punya WA cenah. Turun dong karena Mama itu kata kita, Mama sini dulu bentar ke WA. Kemudian kalau di antara A dan E, Ibu cenderung milih yang mana? Yang E. 346 atau Yang E. 356? 356. Kenapa tidak 34? Kenapa memilih 35? Karena di Karena poin nomor 5 5 itu ada menggunakan Google Doc. Google Doc. Eta jawabannya kayak gitu. Oh, iya. Jadi kalau menjawab soal begini, selain kita tahu teori, kita harus punya trik. Dan Ya, kata bisa kuncinya ya. menganalisa kata-kata kunci. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah E ya, Bu. Karena Ya. Google. Saya dia tidak akan bagian- bilang jawabannya adalah A, B, C, D, E ya. Bapak Ibu simpulkan sendiri. Iya. Soalnya kalau dibilang jawaban 2E, jawaban 1A, nanti Ya, sambil nanti rebahan sendiri. juga bisa itu. Iya. Tapi nanti celaka pas nanti sama yang punya soal diacak. Nanti Iya. punya soal begini, ternyata diacak. Ya, tapi kan setidaknya Bu Belajarnya logikanya apa ya Iya. yang mengarahkan Karena kan pada- Google Doc itu menggunakan teknologi. Nah betul Google Doc Ya. harus ada internet. Teknologi. Google. Iya, internet juga Jadi teknologi. ulangi ya, saya ulangi penjelasannya. Kalau yang ditanyanya tipek, nah Bapak Ibu harus lihat ini yang difokuskan bukan pada writing descriptive text-nya, yang ditanya tipeknya, Iya. Oh iya, Bu. ya kan? Iya. Makanya setelah kadang-kadang kalau saya suka ada Pandri juga ya, ada soal-soal tertentu pas dibuka, wih bacanya banyak, kan langsung kita tuh langsung bacanya banyak gitu ya. Jangan kecil hati dulu, lihat dulu soalnya minta apa. Dari satu paragraf dia sebetulnya cuma minta sinonim, kan rugi kita baca lama-lama ya kan? Dari sini saya tadi nggak lihat paling bawah. Kita tadi udah kebayang nih writing, Writing berarti menulis. historical place, tenses, wah langsung kepikiran simple present, wah segala dia masukin. Begitu lihat soalnya, tipek, oh ya udah, kita cuma ngomongin tipek. Yang atas mau diganti report text, mau diganti naratif, nggak ngaruh, so tipeknya apa gitu ya. Nah, ketika sudah tahu tipek, apa kata kunci di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu? Ada internet, ada Google Doc, ada nanya orang tua, ada nanya teman, ada itu. Wah, tipek mah biasanya rada-rada teknologinya tinggi gitu kan. Berarti 3, kan tadi bilang ya, internet 3, harus ada 3-nya nih, cari 3-nya. 3-nya ada yang A dan E. Iya. A Bapak Ibu, B, C, D, skip aja. Tinggal 346 atau 356. Ternyata 4 itu nggak ada yang berhubungan dengan tipek. Berarti 356. Gitu. Betul, Bu.
Dan untuk seorang pembuat soal nggak boleh membuat jawaban yang lebih dari satu. Jadi kalau kita membuat soal nggak boleh si jawaban itu ada di dua option, nggak boleh. Itu jelek soal itu ya. Jadi harus satu, memunculkan satu jawaban yang benar. Oke? Nomor 3. Naik sedikit. Sedikit nih. Mesin tadi di Naik banyak Pak Andri. During the teaching learning process, Miss Sinta did the following activities. Ingat, si guru ini lagi following activities-nya ini, kegiatannya ini. Dia meminta siswa untuk baca naratif teks. Dia meminta siswa untuk mendiskusikannya. Nah, Bapak Ibu, discuss it. It-nya apa? What does the word it refer to? Di dalam kalimat 2, it-nya mengacu kemana? Ini adanya. Konsekuensi. Student. Student nggak boleh it, Bu. It mah bukan untuk orang. Cari di kalimat sebelumnya, Bu. Narat. It pasti refers to sesuatu yang bukan orang. Naratif kan? Naratif teks, betul Bapak. Ya. Yang mana Kita sih? ingat lagi anaporik. Itu anaporik atau kataporik atau eksaporik? Anaporik. Anaporik. Ketika Bapak mengetahui itu, Bapak baca sebelumnya, berarti dia anaporik. Nah, yang ketiga, si gurunya, si Miss Sintanya itu meminta siswa menulis hasil diskusi. Step keempatnya, kegiatan keempatnya, meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Menurut Bapak Ibu, kegiatan mana yang mempercepat siswa untuk menginvestigate their character in verbal? Verbal berarti dalam ucapan. Secara verbal itu apa, Pak? Verbal, Pak, Bu. Ucapan, Bu. Jadi Kata-kata. kemungkinan 2 dan 4. 2 dan 4. Iya. Berarti yang 2 verbal dan yang apa 4 dulu, Bu? kayaknya. Bentar, verbal yang apa? Verbal itu secara ucapan. Nah, cara dia mengeluarkan kata-kata. Produce something, ya. Iya. Apakah Berarti 2 dan kegiatan 4. satu produce something? Enggak, dia menulis. Enggak, karena reading. Membaca. Reading itu Membaca bukan produce, cumanan. tapi repeat. Iya. Nomor 2 ada Memahami. kegiatan produce. Ada. Ada discuss. Ketika discuss dia akan bilang gini, I don't think that bla bla bla. Dia bilang dia memproduce atau in my opinion bla 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 bla. Berarti dia produce pendapat dia. Nomor 3 ada produce-nya? Tidak, karena dia writing. Hanya write. Ya produce. Tapi produce-nya secara Tulisan. Right. Iya, dia menulis. produce, tapi tidak Verbal. Dan verbal. ya, tidak dengan kata-kata diucapkan. Nah, berarti lewat ya, nomor 3 sama produce, tapi tidak secara verbal. Yang 4 apa? Present the discussion. Student to present their secara discussion. Menampilkan hasil Jadi diskusi. berarti yang mana? Oh iya. Thank you. Berarti pakai verbal. 2 dan 4. Jawabannya 2 dan 4. Iya. 2 Dan 4. 2 dan 4. Oh Kalau iya. pakai trik, Bu, nomor 2 sudah ada discuss, berarti jawabannya kalau enggak A, C, kan gitu ya, Bu ya? Iya. Iya. Tinggal 2, 4, soalnya semacam 3 seperti ini gitu ya. Kalau 2, 3 kan right, masa right verbal? Gitu. Ya, Bu ya. Kalau kita Iya. mau pakai trik, kalau mau pakai yang belum trik, itu teori yang tadi. Oke, next. Nomor 4. Ini surat ya. Email. Saya boleh ke bawahin. Surat. Bapak Ibu, kalau surat begini sudah terlihat ini surat ya? Atau dari mana ini surat? Dari Dari structure-nya ada ada ya, itu pasti surat elektronik. Jadi email ya, ini pasti email berarti letter dong. Nah, sekarang Bapak Ibu sebetulnya teks apapun kemampuan yang diujikan itu hanya main idea, specific information,
dan inferential meaning. Itu adalah teori reading comprehension. Ibu bapak mau baca teks apa aja pasti yang ditanya itu cuma 3 itu. Apa gagasan utamanya atau intinya apa, kesimpulannya apa. Kedua, specific information. Kapan, di mana, kenapa, di siapa, dan sebagainya. Sama inferential meaning yang tersirat ya. Jadi gagasan utama pasti ini ditanya dalam teks apapun. Kemudian bukan ditanya, dalam satu teks pasti kita itu harus bisa kemampuan untuk mencari gagasan utama, mencari informasi tersurat, mencari informasi tersirat. Apapun teksnya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya guru bahasa mah eta we ngajarin teh, kalau diajarin reading teh eta we. Upak-upak di situ aja berlatih itu. Tapi kan cenah harus tahu vocabulary, sok ajarin supaya anak lebih mudah menemukan informasi. Ajarin. Tapi ini nggak ngerti karena ada kalimat yang aneh. Ajarin strukturnya dalam rangka memahami bacaan supaya mendapatkan informasi tersurat, informasi tersirat, dan gagasan utama. Jadi dalam rangka ngajarin vocab dalam rangka, ngajarin structure dalam rangka, not for the sake of grammar kita ngajarin tuh ya. Yang sering terjadi, kesalahan saya juga dulu, sekarang juga kadang. Kita itu kalau nggak ngajar grammar kayak nggak hidup jadi guru tuh ya. Kayaknya nggak hidup kita jadi guru. Coba saya lah, jangan Bapak Ibu. Berapa kali dalam setahun kita mengajarkan cara mencari informasi utama dibandingkan mengajarkan tenses? Mana yang paling sering? Ya kan? Padahal yang benar adalah ajarin cara baca. Cara baca itu apa? Cara mendapati makna, cara mencari informasi rinci, dan cara mencari informasi inferensial apa tersirat. Gimana caranya? Bantu kosakatanya, bantu ajarin memaknai strukturnya. Bantuan doang, bukan for the sake. Dan mereka tuh bukan jurusan bahasa Inggris. Anak SMP, SMA mereka tuh ya. Mereka tidak berniat untuk tahu bahasa Inggris. Bukan berniat tahu ilmu bahasa Inggris, tapi ini. Nih kalau mau. Sekarang di sini. The letter mainly tells us about. Kira-kira meminta kemampuan apa? Meminta kemampuan. Meminta kemampuan apa? Gagasan utama, informasi tersurat, atau informasi tersirat? Kalau bahasanya the letter mainly tells us about, itu berarti minta apa? Gagasan utama. Gagasan utama. Mainly, dari kata mainly. Ya, Mainly. tells us about itu. Mainly tells us about itu kunci dari. Jadi tidak selamanya soal untuk meminta gagasan utama mengatakan what is the main idea of paragraph one. Enggak selamanya begitu. What does the text tell you about? Itu juga minta gagasan. What does the story about? What is the story about? Itu juga minta gagasan utama gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau soal begini, maka jawabannya gimana tuh dengan soal itu? DID Mubarak. Biasanya di awal kalimat. Dari awal. Nah, biasanya gagasan utama ada di awal paragraf kalau paragrafnya deduktif. Atau dia di akhir kalau paragrafnya induktif. Kalau paragrafnya campuran, di awal dan di akhir. Dua-duanya. Nggak pernah ada paragraf itu main idenya di tengah. Karena yang di tengah itu supporting sentences. Betul nggak? Jadi Bapak itu tentukan aja. Baca aja yang awal atau baca yang akhir. Kira-kira mau milih yang mana? Yang awal. Yang awal. Iya. Oh, yang akhir apa, Bu?
Yang akhir itu pemandangan. Yang akhir itu lebih detail. Nah, Bapak Ibu cari Yang terakhir kan idea, weekend visit. main. Ya, idea loh ya. Bukan detail. Jadi pasti Boleh yang agak hilang besar. soalnya Gitu. dibahas. Ya, yo. Kan? Yang agak besar di dalam Kuala Lumpur, picnic time, meeting plan, the Eid Mubarak, sama holiday time. Mana yang paling besar? Meeting Payung. plan. Kuala Lumpur. Meeting Ayo, plan. ayo sure. Kuala C. Lumpur. C. Meeting Bu. plan. Karena meeting plan itu jadi payung Plan. untuk tempat, waktu, Karena di dan sini orangnya. Betul nggak, Bu? Iya. Kalau Kuala Lumpur, it only refers to place. Betul? Iya. Berarti dia specific information about place. Place. Kalau B, lebih jelas. ya, detailed information about Kalau D Berarti ini dia hanya menyatakan time. waktunya. Nik aja. Ya, dia Waktunya di specific Mubarak. information about Time. time. About Ya. time. D, Eid Picnic Mubarak time. specific information about Sorry, Ma. about apa? Lebaran itu specific information about Dia what? lebaran. Lebaran, Natalan, tahun baruan itu information about what? Saiki aku iso anu ra. Sorry, Bu. bisa diulang? Masih belum fokus. Kuala Lumpur itu kan specific information about place. Ya, about Oke. place. Picnic time ada time ya. Specific information about time. Eid Mubarak itu, Lebaran itu information about apa? Holiday. Lebaran, tahun baruan, Idul Adha, tahun baru, Holiday. Natalan itu apa? Holiday. Hari-hari besar, Holiday termasuk apa? hari Event. besar. Event momen. Event, betul. Pak, event ngomongnya, Pak. Jangan event. Event. Oh, ya, tentang event. Specific information kan? Event. Holiday time. Karena ada time, dia jadi time. Holiday-nya event. Holiday time, time. Di antara A, B, C, D, E, A, B, dan D, dan E itu spesifik. Yang agak besar apa? Meeting plan, rencana ketemu. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau ngomongin meeting plan, apa yang kebayang yang akan dibahas? Rencana ketika dibilang sedang buat apa? Meeting plan. Kira-kira apa yang mau dituliskan? Apa yang mau dibeli, apa saja yang mau didatangin, kapan, dengan siapa, di mana, ya nggak? Iya. Nah, artinya meeting plan itu ide besar, gagasan besar. Ya, mangga Pak Saifuddin, DM. Oh, jadi berarti yang Bu mau harus ditanyakan? dipahami semua dulu ya. Jadi Ya. kalau misalkan jadi nggak bisa langsung jawab dari awal gitu ada. Iya, betul. Karena nanti Ibu mungkin di awal-awal seperti bisa Pak Andrea, di hari pertama, hari pertama. Iya mau saran. Kalau di pertemuan pertama memang agak lama. Tapi pertemuan keempat kelima tuh kok guruduk gitu. Wah, tahu ini, wah ini tahu, cik. Senang lah. Saya juga senang. Jadi pahami semua ya, baru dikesimpulkan. Ya, Pak Saifuddin ada yang mau ditanyakan? yang sendiri. Oh, nggak jadi. Tadi raise hand. Ibu Cucu? Saya instruksi. Enggak. Oh, instruksi kayak lagi sidang. Ya, silakan. Ini loh, wah saya instruksi. Ya Pak, Bu. Terus siapa pimpinan? Pak Hermanto HMI ya? Instruksi point of privilege. Ingat waktu rapat sidang senat itu? Sidang senat kan gitu-gitu, palunya hilang. Mangga, ada yang mau interupsi? Apa tadi yang mau instruksi silakan. Bu. Ini ada instruksi. Secara sepintas, yang meeting plan ini dia bisa tergambar dari opsi-opsi A Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu dia kan main idea itu pembahasan secara detail. Ya apa? Zoom meeting kan? Biasanya kan tampil kafe kan? Pak Saifuddin belum di mute. Gimana Bu NH? Saya Bu, jadi dari pembahasan nomor 4 ini
bisa dikatakan dilihat dari opsinya saja. Opsinya Ya. dia untuk Kita opsi bisa dari pakai dua cara, Bu. Tadi yang saya pakai adalah cara lihat opsi. Iya, Jadi lihat opsi, ini lihat opsi. adalah cara menyisir, mengeluarkan yang Ibu kalau ada yang mau ngajak nikah ada 4 orang, Ibu keluar-keluarin satu-satu kan, nanti itu terakhir. Itu yang terakhir yang jadi ya. Andai nih Bu ya, ini andai kita mau maksa Kuala Lumpur jadi main idea. Iya. Bayangannya apa Bu yang akan dibahas tentang Kuala Lumpur? 5. Tempatnya, pemandangan, suasananya, letak Kuala Lumpurnya di mana, naik apa ke sana gitu ya Bu ya? Iya. Nah, Ibu nemu nggak di situ? Enggak. Ya, Kuala Lumpur di teks ini hanya disebut satu kali, sementara kalau meeting plan secara keseluruhan dalam teks itu dia membahas rencana-rencana dalam liburannya di Kuala Lumpur. Ya. Ya, benar. Itu rencana kan belum, Bu. Jadi nanti ya tanggal sekian, tanggal mulai muncul kan. Gimana kalau nanti ketemu tanggal sekian di Anu? Nah, ya kan? Pada saat Anu. Ibu minta haus. Ya enggak, Bu NH? Ya. Boleh? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau mau tadi cara pertama yang ngeluarin, tinggal kita cek ke atas, betul nggak dia ngomongin Kuala Lumpur? Betul nggak dia ngomongin picnic time? Mana yang lebih dekat dengan meeting plan? Betul nggak dia ngomongin Eid Mubarak? Kalau ngomongin Eid Mubarak, ini sama saya kemarin sempat nerangin ke anak-anak itu, boleh dilihat di YouTube saya. Ketika saya bilang nanya, ada recount text, going to this, recount textnya nggak ada judulnya, saya sengaja cabutin semua judulnya, ada 6 teks, cabutin. Saya suruh mereka baca kalimat pertama. Saya tanya, apa isinya? Mereka bilang, saya sama teman-teman, kata gitu kan. Pada awalnya kalimatnya gitu, saya dan teman-teman pergi ke kebun binatang, kata si kalimat itu teh. Saya tanya, ini saya nggak nanya main idea Bapak Ibu, saya menghindari kata-kata itu. Saya bilang, tuliskan di tabel what-nya. Jadi kalau saya recount text itu suruh mereka ngisi tabel what, when, where, who, activities. Jadi what-nya itu berarti mereka maksa harus mengeluarkan ide mereka tentang tema kan? Saya nanya, coba baca my friends and me and my family went to the zoo yesterday, last month misalnya, saya lupa. Terus saya tanya, jadi tentang apa ini teh? Itu ada celetuk anak yang bilang tentang aku sama keluargaku, katanya gitu kan. Ada lagi yang bilang, bukan tentang binatang, kata mereka gitu. Saya tanya, kalau tentang binatang kira-kira dia ngomongin bulu binatang, ngomongin macam-macam binatang enggak? Enggak, kata dia. Jadi saya nggak ngajarin, saya tanya aja, saya kejar. Terus dia gini, terusin kalimatnya kan ada yang baca ya kalimatnya, terus ada yang mereka beli es krim, mereka ngantri tiket, mereka bla bla. Coba kira-kira mereka ngapain tuh? Ya nih beli es krim. Itu teh kegiatan apa? Kegiatan di kebun binatang, kata dia. Jadi kegiatan ini teh temanya apa? Nah, baru ada anak yang nyeletuk. Oh, ini teh pergi ke kebun binatang. Udah, kita pegang aja. Apa bahasa Inggrisnya pergi ke kebun binatang? Saya tanya. Mereka ada yang bisa kan, go to the zoo, kita bantu. Nah, kalau mau bikin tema, go-nya jadi ing. Gak usah Ibu Bapak nerangin jeren, gak usah. Jangan kayak saya kelas 3 SMP udah tahu jeren. Karena tiba-tiba gurunya datang, tulis, gerun. Udah nggak tahu naon gerun saya. Tapi di hari itu, di situ anak-anak tahu bahwa kalau mau buat tema, pergi ke kebun binatang itu bukan go to the zoo, tapi going to the zoo. Saya balikin, yakin ini temanya going to the zoo? Yakin. Emang ngapain? Nah, mereka ngasih tahu, beli es krim, antri tiket, terus lihat ini, lihat kandang ini. Is that logic? Mereka tanya, oh iya. Apakah mereka membicarakan ibu kamu di situ? Enggak. Walaupun disebut me and my family kan. Itu siapa? Itu apanya di tabel itu? Mereka bilang itu pelakunya. Nah, saya tulisnya saya nggak bilang subjek. Saya bilang who, udah beres Bu. Saya nggak bilang subjek, nggak bilang verb, nggak bilang objek, nggak bilang apa itu adverb, nggak ada di tabel saya nggak ada yang kayak gitu. Dan mereka paham, menurut saya mereka paham. Jadi intinya itu ya Bapak Ibu ya, kembali kalau ada reading teks pasti yang ditanya itu 3. Pasti kita belajar 3 hal: getting main idea,
getting specific information, menemukan. Diajarin Bu ya cara menemukannya. Diajarin di kelas, bukan dites. Jangan dites dulu. Bu Tatin mah langsung ngetesnya. Baca teks tentang Malin Kundang ya. Udah dibaca? Nih soalnya, kerjakan. Ada berapa soal? Ada 5. Coba nomor 1. Apa pertanyaannya? When the story happen. Apa jawabannya kamu? Long time ago. Ya, bagus. Kamu nomor 2. Kapan diajarinnya? Nggak ada. Tapi dikejar. Kenapa? Kenapa itu? Dari mana? Kok kamu tahu jawabannya itu? Kata siapa? Kata sebelah saya. Tanya, kenapa sebelahnya tahu? Kata sebelahnya lagi. Jadi Bapak Ibu jangan dulu ngetes kalau belum ngajarin. Ya. Nah, kita sekarang belajar. Begitulah cara membuat cari main idea. Oke? Kita lanjutkan dulu, itu baru pemanasan. Pak Andri, silakan nomor 5. Biar ngebul dulu ya. Pak Hermanto kayaknya rengut-rengut. Bagus. Ada yang merengut-merengut, berarti pusing. Saya senang kalau teman-teman saya pusing. Pusing. Ngebul banget, Bu. Belajar sama Bu Nining. Apa dapat apa? Senang aja. Saya jadi berdosa nanti. Oke. When the situation is learning vocabularies in the classroom. When the situation is learning vocabulary in the classroom. Learners have to. Makanya kalimatnya kayak saya rada atel. When learning vocabularies in the classroom, salah, bukan when di situ ya, apa ya? Punya gitulah ya. Ini kayaknya tadi agak-agak aneh ini. Learners have to do their task. Ya, katanya ada situasi lagi mempelajari kosakata. Si siswanya mengerjakan ini, mengerjakan tugas. Iya. Kemudian working with the teacher, kemudian working with the teacher in pairs or small group. Ini benar nih Pak Andri, are you sure this is the item? Sama gurunya berdua-duaan gitu. Nggak boleh Pak Andri mah modus bisa. Kemudian the learner think of bla bla bla. Si pembelajar ini menemukan titik-titik. Kita fokusnya ke situ lah ya. Ini sebetulnya ada ngaco ini Pak Andri, ininya susunan katanya. That share similar features to words that they have difficulty in spelling bla bla bla. If learning to spell, apply, supply, etc. Jadi isinya apa, Bapak Ibu? Titik-titik yang pertama dengan titik-titik yang kedua isinya apa? Nah, kalau saya ini mah nyocok-nyocokin aja. Working with the teacher in pairs or small groups. The learners think of. Di sini kan lepas dari itu Pak Andri, berarti kita mulai dari sini aja. The learners think of bla 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 ya. The learners think of berarti kan learning to spell, apply, and supply. Nah itu jadi kali Bu. The learners think of bla 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 that share similar features to words that they have difficulty in spelling bla bla bla. If learning to spell, apply, supply, etc. Mau diisi apa? In spelling apa tuh gitu kan? Jadi kalau menurut saya itu interpretasinya adalah apply sama supply ini tuh termasuk kata yang apa gitu. Apakah kata yang mempelajari cara ngomong apply sama cara mengejak apply dan supply gitu ya. Nah masalahnya the learners think of apa, kemudian in spelling apa isinya. Bapak Ibu setelah spelling titik-titik ada koma nggak? Ada itu Bu. Nah kalau ada koma, kira-kira kata apa yang cocok? Therefore, in spite of that, however, nevertheless, atau for example. Yang enak dikomain. Therefore. However.
Kalau saya sih lebih ke cenderung ke A ya. Unknown words. Tuh. The learner think of unknown words. Jadi mereka berpikir tentang kata-kata yang tidak diketahui oleh mereka gitu ya, oleh anak-anak ini. Nah, kemudian terus kalimatnya have difficulty in spelling. Therefore, if pas nggak ya? Makanya ini koma ini juga mengganjal Pak Andri. Karena setelah koma ada kalimat yang merupakan subclause, bukan kalimat utuh. If learning to spell, apply, supply, etc. titik. Itu artinya kalimat sebelumnya itu bagian dari if itu. Ya, harusnya begitu ya. Ya. Tapi Kita ini cari yang ngirim kalimat yang soalnya utuh dulu ya, Pak Andri, kita lewat dulu ya. Mungkin besok-besok dicari dulu. karena ini yang ngirim soalnya begini nih Bu. Lewat dulu ya nomor 5. Semoga saya nemuin nomor 5 ini kayaknya pernah dibahas tapi kayaknya nggak gitu deh titik komanya. Oke. Bapak Ibu kita ke nomor 6 ya. The new school year will start soon. Bapak Ibu, kalau kita tahu posisi kata, kita itu akan tahu cara berhentinya di mana. Ya enggak? Kalau kita yang guru bahasa Inggris harus tahu part of speech, part of a sentence. Kalau anak-anak nggak perlu tahu kata kerja, kata sifat, kata ganti, nggak usah. Ada tadi siang teman saya maksa, kamu kalau nerangin pronoun kumaha tuh nih? Ayah nggak diterangin kata saya tuh. Terus saya bilang, saya mah nggak bilang he, she, it, they, I, you, we, they. Nggak, saya nggak pernah bilang he, she, it. Pokoknya mah she itu dia ya udah, saya nggak usah ngabang belum pronoun. Karena pusing, jangankan anak-anak kita juga pusing ya. Nah itu kalau kita mah harus tahu, oh ini kalau ini ya anaporik kataporik kan nggak ada anak kecil dia jadian anaporik. Kita yang tahu untuk apa tadi, untuk makna tadi. Ayo itnya mengacu pada apa? Oh Sudan bukan Sudan. Itu dia anaporik dari naratif teks itu buat kita. Gitu. Ya, the new school year. Nah itu satu paket. Kenapa saya tadi ngomongnya di new school year? Karena saya tahu will ke sana itu adalah predicate. Dan subjek dengan predicate itu berbeda. Makanya di jeda. Tidak, the new school year kan nggak lucu. Makanya saya ulang bacanya. The new school year will start soon. The school public relation is preparing the school brochure. Nih school ada biasa kayak sekarang PPDB ya. They put some information details related to the school, including the address and the accreditation. Blah 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 in the brochure is. Apalagi tuh kira-kira kalau di PPDB brosur apa selain akreditasi dan alamat? Kalau kita mau ini. Kontak persen. Titik-titiknya ada 2 Pak Andri? Tapi isinya 1 ya? Oh iya ya. Oh iya. Including the address and the accreditation. Kayaknya mah ini enggak, ini bukan Bu. Karena kan is apa satu ini. Apa Bapak Ibu yang penting lagi selain alamat dan akreditasi? Kenapa butuh alamat dicantumkan? Kenapa butuh alamat dicantumkan? Kontak persen. Kenapa butuh alamat dicantumkan? Kenapa? Supaya kita tahu alamatnya di mana. Ini dekat apa jauh dari rumah kita? Gitu ya. Di mana sekolahnya? Oh di oh ini mah deket lah. Oh kalau saya anak di situ mah deket lah gitu kan. Terus accreditation buat apa kira-kira? Kualitas. Nah biar si yang mau mempromokan tuh ini loh kita udah akreditasi A. Jadi untuk memancing customer gitu ya. Terus apa lagi yang penting? Hari gini. Kontak. Ya, kalau nggak kontak person, historinya. Sana ya, kalau sekarang nanya dulu jam berapa bukanya, kira-kira siswanya berapa itu untuk kontak person. Karena school history mah ada bukan urusan si yang mau masuk ya. Ngapain ngebahas school history di situ ya di brosur. Oke, kan ini logika aja sih sejarahnya nomor 6. Oke, nomor 7 Jadi yang Pak mau, Andri. bentar Bu, ini history ini. Jadi yang mau daftar itu, ini yang ngebangun siapa ini?
Yang bangun bukan kakek saya nggak mau masuk. Ya, kalau yang kebangunnya orang luar, ini saya nggak mau masuk sekolah itu gitu kan. Enggak, maksudnya Soal-soal kayak gini kan kalau itu bikin ketawa sebenarnya. Ketawa tuh sama kita yang ngerti, dan yang nggak ngerti mah nggak akan ketawa ya. Ya ini mah intermezzo aja untuk pasangan. Jadi nomor 7. Oke, lanjut ya. oh, jadi A ya, Bu ya? Oh, saya nggak tahu tadi apa. Ya, you can take first. Jawabannya apa ya? Jadi jawabannya A. Saya dulu pernah ya Bapak Ibu yang sesi berapa ya Pak Andri? Sesi 2 ya? Yang saya sama Pak Andri nggak ngeliatin ABCDE-nya. Pokoknya strip. Jadi jawabannya yang mana? Nggak ada yang bisa bilang ABC. Jawabannya yang tadi yang mulai dari kata ini. Karena gitu takutnya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan saya setting seperti itu Bu, untuk jawabannya nggak ada pilihan. Jadi nggak ada pilihannya. Oke, next. They had to take some of his land so that they could extend the schoolyard. The type of adverbial clause in the sentence is, Bapak Ibu tahu adverbial clause? Enggak Bapak Ibu lagi. tahu clause? Bukan close the door. Enggak. Itu mah close, ini mah clause. Ayo, Clause apa itu tuh? sama lah kalau bahasa gaya nama dengan kalimat gitu ya. Apa bedanya clause dengan phrase? Moment of silence. Bapak Ibu, ini clause apa phrase? Clause. Berenang di kali yang besar itu phrase atau clause? Berenang di kali yang besar. Phrase. Kalau saya berenang di kali yang besar itu clause atau phrase? Phrase. Dua-duanya phrase. Yang clause yang mana dong? Saya berenang di kali yang besar itu dengan berenang di kali yang besar itu. Mana clause, mana phrase? Saya berenang clause. Yang ada sayanya apa? Clause. Clause. Yang nggak ada sayanya? Phrase. Phrase itu sesuatu yang nggak gantung. Dia akan jadi clause kalau begini. Berenang di kali yang besar itu bahaya. Nah, itu jadi clause. Oh iya. Ya enggak? Iya. Nah, berenang di tempat di kali besar itu satu paket itu ya. Itu phrase, noun phrase. Karena dia posisinya sebagai noun. Kenapa tahu saya itu posisinya sebagai noun? Karena dia jadi subjek. Karena subjek hanya diisi oleh noun. Bapak Ibu suka ngasih tahu tenses ke anak gimana? Subjek plus verb. Predikat. Predicate. Subjek itu sama verb itu bukan temennya. Itu kayak zaman saya SMS Medan tanding sama Persija Jakarta. Kompetisi sama liga itu beda. Kalau sekarang mah sama ya. Jadi Bapak Ibu, part of kalau subject, predicate, object, complement itu namanya part of a sentence. Kalau noun, verb, adverb, adjective itu termasuk part of speech. Subject itu diduduki dan hanya bisa diduduki oleh noun. Predicate itu hanya bisa diduduki dan diduduki oleh verb. Adjective gimana? Adjective itu kata yang nerangin noun. Bisa nggak adjective jadi subjek? Nggak bisa. Kecuali dia nempel di noun. The vase looks good. Vas bunga itu terlihat bagus. The white vase looks good. Nah, white itu nempel di vase. Tapi nggak bisa the white looks good. The white apa? The white vase. Vas bunganya itu selain putih dan besar. Bapak Ibu mau nulis big dulu, baru white, baru vase, atau mau white dulu, baru big, baru vase? White.
big white vase atau white big vase? Cepat dulu. Ya sayang, besok lagi. Big dulu atau white dulu? Ya, simpan. Big. Kenapa Pak nggak white dulu? White dulu. Kenapa Pak? Kenapa white dulu nggak big dulu? Ada dua aliran. Sama dengan black sweet skin. Black sweet skin. Kenapa sweetnya belakangan? Kenapa black dulu? Black sweet. Color. Menerangkan. Sweetnya menerangkan pahit. Manis. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam yang saya ingat ya, kata sifat itu kan ada kata sifat itu ada yang relatif ya. Tinggi, rendah, besar, kecil, kan gitu. Itu relatif ya. Saya bilang, saya tuh pendek. Terus orang yang lebih pendek dari saya bilang, kamu tinggi. Ada yang bilang, Bu Nining cantik. Ada yang bilang, Bu Nining nggak cantik. Itu kan relatif ya. Yang lebih relatif, jangan didekatkan dengan kata bendanya. Bapak Ibu, yang lebih pasti yang mana? White atau big? Yang lebih pasti itu yang sedikit orang debatnya. White. Yang white atau yang big? White. Maka white dekatkan ke vase. Big itu kan relatif. Kata Bu Tati, eta big. Kata Bu Cucu belum tentu big. Maka jauhkan dari vase dan white-nya dulu. Jadi big, white, vase. Dia itu menjadi noun. Temennya noun. Kan asalnya the vase looks good ya. Nanti jadi the white vase looks good. Nanti lagi the big vase, the big white vase looks good. Ya jadi kalimat. Tapi kalimat yang tadi ada subjek, ada predikat. Si subjek ini bisa dijadikan karena dia diisi noun, maka ada noun phrase. Ya. Nah, sama di sini juga. Mana yang clause-nya adverbial atau adverbial kata keterangan, yang mana yang kata keterangan? Clause yang ada keterangannya. Si kalimat itu ada keterangannya. Kalimat saya pergi mancing sama saya dapat banyak ikan. Itu sama-sama clause. Coba hubungkan, Pak. Saya pergi mancing dan dapat dan banyak dapat ikan. Ayo, Bapak Ibu, ini materi kelas 9 semester 1. Nah, ini logika. Bapak Ibu kalau ngajarin ini nggak cuma ngajarin bahasa Inggris, kalau ngajarin logika. Saya mancing ikan, clause ya. Saya dapat ikan banyak, clause kan? Iya. Coba satuin. Perlu apa? Perlu apa? Kasihan lah. Saya mancing, saya dapat ikan banyak. Mau disatuin kita perlu apa? Conjunction. Apa yang cocok conjunction-nya, Pak? Pak Kristomo ini ya, ngajar kelas 9 ya? Ngajar kelas 7, Bu. Wah, hebat. Conjunction itu ada di kelas 9 biasanya. K13 bukan biasanya. Ayo, Bapak Ibu. Nah, sekarang di mana, Pak? Conjunction-nya disimpan di sebelum atau sesudah kalimat mana? Clause mana? Setelah mancing. Saya tanya dulu, conjunction-nya apa ya, Pak, yang mau dipakai? So that. Nah, so that itu adverbial clause. So that apa kesananya? So that I get many fish gitu ya, Pak. Nah, so that I get many fish itu adverbial clause. Clause yang ada keterangannya. Sehingga saya dapat ikan. Main clause-nya apa? Saya pergi mancing. Mau berhenti juga boleh nggak? Saya pergi mancing, berhenti aja kalimatnya boleh nggak? Boleh. Sekarang kalau sehingga saya dapat ikan, enak nggak dia doang sendirian? Nggak enak. Nggak enak dong. Loh, tiba-tiba sehingga apa penyebabnya? Nah, berarti dia namanya subclause. Tapi subclause-nya
ada so that-nya, dia menjadi adverbial clause, clause yang ngasih keterangan. Kalau di sini ngasih keterangan apa, Pak? Si adverbial clause yang they had to take some of his land so that, ketahuan apa dong, Pak? Sudah ketahuan dong, apa kata ininya? Tahu. Apa? Kondisi. Ya, kondisi, Bu. Yakin? Ayo, Bu. So that itu apa, Bu, maknanya di situ? Apakah time, comparison, reason, purpose, atau condition? Purpose, benar. Purpose, betul. Sehingga tujuannya untuk, nah itu makanya saya bilang ini ada di materi kelas 9. Karena materi kelas 9 itu ada KD 3.2 atau 3.3 tentang selling purpose. Salah satunya dengan so that, dengan to, atau in order to. Pernah ya? Mungkin ada yang pernah ngajar itu. Purpose, tujuan. Kalau condition, itu adalah syarat. If. Nah, itu baru makanya ada istilah if conditional. Harus ada syaratnya. I want to go to Bali if I have much money. If, karena belum ada sekarang gitu. Itu berarti if itu menjadi adverbial clause yang condition. Ada yang mau kasih contoh adverbial clause yang pakai reason? I join this Zoom because I want to get high score. Nah, because itu berarti adverbial yang mengacu pada reason. Alasannya saya ikutan ini kan gitu ya? Ya. Is that clear? Pusing lagi ya? Ngebul lagi? Saya jadi bahagia, banyak yang ngebul-ngebul. Oke, next. Kita lanjutkan dulu nomor 8. Before giving a test on writing descriptive text to the students, a teacher wants to make sure that they understand the concept of pronoun, auxiliary, infinitive, and subject-verb agreement. The teacher asks the student to underline the words collaboration by using, kalau sudah collaboration ada word, underline the words, tapi kolaboratif di mana biasanya? Yang bisa kolaboratif di mana? Google Doc. Ya, udah selesai. Jawabannya itu. Karena yang lain mah nggak bisa kita kolaborasi ya. Google Doc kan bisa dibuka untuk satu kelompok atau in pair. 9. Salah satu model kontekstualisasi pembelajaran oleh guru di sekolah. Oh, ini bahasa Indonesia ya, Pak Andri? Ada ya? Iya, ada yang bahasa Indonesia. Memanfaatkan sumber daya alam sebagai salah satu keunggulan bangsa Indonesia adalah, ini menjadi pelajaran IPA tuh. Bukan pelajaran bahasa Inggris. Salah satu model kontekstualisasi. Ya kayaknya mah ini ada soal yang nyasar ini. Nyasar ya. Lewat aja lah Pak Andri daripada habis waktu untuk mendingan yang lain. 10. They worry that the prices. Oh ya. Mangga Bapak Ibu katanya silakan diperbaiki kira-kira kalau mau benar kalimatnya harus gimana? Saya minum dulu ya. Api-api nanti. Silakan mikir dulu ya, Pak Ibu Nata ke kantin. Tidak. Oh, barusan ada kata kuncinya ya. Ini yang biru itu memang sengaja salah. Gitu. Dan Ibu Bapak ini harus sudah ya, Bu? Ya. Nomor 9 sudah ya? 9 dilewat, Bu, karena bukan bahasa Inggris. Oh, oke. Nomor 8 apa sih tadi? Google Doc. Bapak Ibu, kalau dikasih soal begini, apa yang dilakukan? Pertama. Apa ya?
Langsung udahan ya. Jangan baper ya Pak. Pak Saipudin masih baper udahan nggak menjawab. Apa dulu Pak? Kira-kira mau ngambil taktik apa nih Pak? Ini harus pakai taktik nih Pak. A, B, C, D, E mulai ada masalah di kata apa? Mulai ada beda. Di Return. Of living, of life. Return. Mulai Ya, ada ya. bedanya di kata apa, Bu? Return. Ada rise, ada Ada- rising, ada Ada- risen ya. ya. Saya nggak tahu Rising. risen apa risen ya. Ada rise, ada rising, sing. rising 3 ya. Ada Ada risen. rising. Nah, saya kasih tahu Bapak Risen. Ibu. Kalau ada 3, berarti jawabannya di situ. Oh. Yang A sama E lupain dulu. Ke pinggir kamu. Oke, Bu. Oke, sekarang habis dari 3 sama itu begitu cara orang bikin jawaban yang bikin pusing, sehingga diharapkan yang jawab ini betul-betul yang tahu, bukan yang asal jawab gitu maksudnya si pembuat soal. Kita kalau bikin soal ABCD harus begitu Bu, jangan asal beda aja. Nah sekarang dari ABCD yang mulai beda yang mana? Threatening. Threatening. Ada threaten, ada threatening, ada Threatening. threaten tuh ya. Yang bedanya di Threatening. Threatening. threaten. Nah, yang beda yang sama yang mana? T dan D. D dan D. B sama D. D. Pasti D. di situ, Bu. D. Berarti Rising. Bapak Ibu tinggal milih B atau D. Apalagi yang bedanya? Sekarang living sama life. Living Nah, sama cost life. of living atau cost of life? Cost of living. Living. Nah, ya udah, berarti B jawabannya gitu. Cost of living. Oh gitu ya. Iya. Karena standar yang benar membuat soal nggak boleh ada soal yang maknanya sama. Bapak Ibu kalau ada soal nih, apapun soalnya tiba-tiba jawabannya gini. A, I think so. B, I don't think so. Itu pasti di salah satu di antara itu. Itu trik kedua. Kalau ada soal yang sangat kontras, jawabannya sangat kontras, pasti di salah satu dari 2 itu. Tapi kalau ada yang I agree, I disagree, I don't agree, jawabannya di mana kira-kira? Ketinggalan ini. I agree. Ada I agree, ada I disagree, ada I don't agree. Disagree sama don't agree sama nggak maknanya? Sama. Sama, Iya, berarti jadi bukan di situ. maksudnya I agree. Nah, berarti bukan di disagree dan karena nggak boleh ada 2 jawaban yang sama. Oke. Iya. Itu cara melihat. Pak Andri kemarin gitu ya, ini ya ilmunya ya waktu diajarin cara bikin soal sama Pusbuk sama apa. Itu kan cara bikin soal yang benar itu begitu, nggak boleh sembarang absen itu. Saya suka lucu ini guru bahasa Inggris, saya ulangi lagi Pak Andri. Bapak Ibu kalau ada soal mau ngetes simple past, Bapak Ibu biasanya begini ya. My friend titik-titik to Bandung yesterday. A, go. B, apa? Apa biasanya optionnya? When goes. When, go, When. terus When God. when, Going, gone. gone, Kalau When 4, kalau gone. SMM 4 ya. Misalnya ada when, ada go, ada Goes. going, Go. ada gone. Wing. Ya. Kita biasa ya soalnya kayak gitu ya. 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 Padahal kalau dimasukin semuanya sama maknanya kan. Bapak Ibu mau ngecek kosakata apa mau ngecek makna? cek makna. Mau ngecek kosakata apa mau ngecek makna? Mau Cek ngecek makna. pemahaman tentang simple past kan? Iya. Mau mengecek bahwa dia paham tentang sesuatu yang Simple dilakukan past. pada masa lampau. Masa Lampau. Nah, kalau saya akan mengubah soal jadi begini. My friend went to Bandung titik-titik A next week, B yesterday,
C, every day. D, next year. Kira-kira jawabannya apa? Diulang. Jawabannya apa? Yang A, jelas. yesterday. B, next week. C, next year. D, every day. Yesterday. Itu yesterday kan? Dan yang jawab yang yesterday, pasti maknanya tahu bahwa when itu lampau, betul nggak? Ya, betul. Nah, itu. Kalau saya cenderung soalnya jadi begitu. Jangan lagi go, when, gone, going, to go. Karena kalau dimasukkan, my friend, go, ada nggak my friend go dalam struktur bahasa Inggris? Bagaimana, Bu? Ada nggak my friend go? Ada nggak? Kalimatnya benar apa nggak? Nah, harusnya my friend goes. Kalau sudah my friend pasti goes. Jadi Bu, Pak, si pilihan itu walaupun salah harus benar. Maksudnya ngerti ya? Pilihan itu salah, tapi harus benar. Kan pilihan go salah ya. Kita kan pengennya when kan? Tapi nggak ada kan my friend go kan nggak ada. Adanya my friend goes, ya nggak? Jadi bikin option yang salah itu jangan asal salah. Harus mengajari juga bahwa kalimatnya harus benar. Bapak Ibu kalau my friend going ada nggak kalimatnya my friend going? Nggak ada, Bu, kecuali going to. Nggak ada going to juga, Pak. Kalau going syaratnya harus pakai apa dulu? Iya kan? Jadi kalaupun mau pilihannya berarti my friend A, and 2 is going atau A is going to atau goes kalian begitu. Jangan go to go, gone when. Gone itu ada nggak my friend gone langsung? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Harusnya apa? Harusnya have gone atau has gone atau had gone, ya kan? Ya, itu yang saya bilang tadi, Bapak Ibu sebetulnya ngecek kata atau ngecek makna. Sama seperti di sini tadi kan, dia lagi ngomongin tentang rising prices, ada cost of living. Itu cost of living udah satu paket ya. Ada rising prices. Jadi di sini dia lagi makna nih, sama kebiasaan vocabulary gitu. Kalau di sini mah gampang, sebenarnya rising prices ada 3 ya udah diambil satu-satu saya gitu. Jadi dalam kalimat ini tuh kalau nggak salah ini struktur 4 ya. Jadi kalau ada kalimat salah kita suruh benerin. Jadi kemampuan kita dalam memahami grammar juga harus benar sebelum kita membuat soal tentang grammar. Tuh. Sama anak-anak yang pinter grammar, walaupun kan ada anak-anak yang dia nggak tahu grammar tapi dia, ini contoh aja ya, ada anak yang lucu katanya soalnya begini-begini, apaan kan nggak ada ya di bahasa Inggris, kan kita malu digituin sama anak. Ada anak yang mungkin lebih tahu, mungkin dari luar negeri gitu ya, kan nggak ada katanya di sana begitu, jadi cuman go, going, gone, semua juga sama katanya maknanya ada ya. Jadi kita hati-hati kalau sudah mengecek grammar. Oke, next nomor 11. Oh, bahasa Indonesia lagi nih mah lewat ah. Tadi lagi yang bahasa Inggris ya Pak Andri. Nah, 12. Saya suka yang begini nih. Ini mah kita banget ya sebagai guru harus bisa menganalisa kalimat-kalimat seperti ini karena ini mah kalimat-kalimat yang aplikasi. Ini di saat UKG ini banyak yang soal begini. A basic competence state. Kompetensi dasarnya berbunyi begini. Composing short oral and written descriptive text. Ingat Bapak Ibu, composing artinya produce ya. Short oral and written. Berarti produce apa? Yang oral, yang ngomong, sama yang nulis. Descriptive text. Maka teks itu nggak cuma yang ditulis, tapi juga yang diomongin itu udah namanya teks. Karena teks adalah sesuatu yang memiliki makna. Yang di ngomongin gini, saya lewat rumah Pak Andri, terus saya bilang tiba-tiba, Pak Andri oke? Pak Andri oke ya? Nah, itu teks. Karena oke saya mengacu pada sesuatu yang sama-sama kita tahu yang eksoporik tadi. Oke mungkin menunjukkan oke nanti malam jadi jam 9, tengah 8. Oke doang saya. Itu teks juga, oral.
Nah, beda dengan teks yang kita tahu biasanya teks written ya. Nah, di sini ada hal-hal yang disebut berarti ini produktif, composing, berarti writing kan? Composing itu memproduce. Memproduce apa? Short, oral, and written descriptive text. Berarti baik yang diomongin maupun yang ditulis. Ya, related tuh ini baru temanya. Deskriptif tentang apa? Famous tourist attraction and historic building itu baru tema. Nah, tema mah bisa apa aja. Tapi yang kebahasaannya dari sini nih. Composing short, oral, and written descriptive text itu punya kita. Related to famous tourist attraction and historic itu punya materi lain, IPA, IPS, PKN, apapun. Kemudian taking into account social function text. Ini mah bahasanya kompetensi dasarnya K13 ya. Jadi memperhitungkan social function, struktur teks, dan linguistic element, unsur-unsur kebahasaan. Artinya ketika mengkompos, karakternya kudu benar, tujuannya kudu benar. Kalau tujuannya ke si A, ngomongnya jangan milih kata itu. Nah itu di situ fungsinya. Sama appropriate konteks. Kalau mau ngomongin A, jangan pakai kata itu karena tidak sesuai konteksnya. Itu mah hanya tambahan-tambahan saja. Nah sekarang katanya. Dengan adanya kalimat kompetensi dasar yang seperti itu, indikatornya bahwa si anak itu mencapai kemampuan tadi yang mana? Indikator itu penunjuk. Mau ke HP-nya anak gue. Mana Bapak Ibu, A, B, C, D, atau E? Entah cilik kalian coba. Halo. Pada kemana? Bingung. Kalau ada soal bingung. gini, Gak apa-apa. kata Pertama masuk bararingung dah. Udah 4 menit lebih jam 9. Oh, tadi saya juga telat masuknya. Ayo Bapak Ibu, mana yang kompos di antara A, B, C, D, E? Mana yang kompos? Apakah kompos tadi semua? apa, Bu? D. Kompos tadi apa ya, Bu? Kompos itu produktif, menyusun. Cuman menyusun di sini tidak harus selalu yang written, tapi juga ada oral. Coba Bapak Ibu, kalau oral sama written A, B, C, D, E, yang mana yang bisa mewakili bahwa dia oral dan written? B. Nggak ada maksudnya. Kalau A, sekarang kita sisir satu-satu. Kalau A, yakin oral dan written? No. No. Ketolak sama kata apa? Right. Ada kata right. Nah, sodakolah ya, dadah ya. Yang B. Describe tourist attraction. Bisa masuk oral dan written? Bisa. Oke, simpan satu. Bisa. C. Apa yang ketolaknya? Right note. Right lagi. Sudah, sodakolah, nggak usah dibaca lagi ke sananya ya. Yang D apa lagi yang ketolaknya? Kata apa? Right lagi. Ya. Nah, sekarang E. Tell about building using. Ada Bapak Ibu mau pilih B apa E? B. Yang menutupi oral dan written. Bola. B. Karena apa? Karena E cenderung kepada oral. Oral, ya enggak? Iya. Tell itu kan cenderung ke oral ya? Ya enggak Bapak Ibu? Betul, Bu. Dan apalagi ini di B ada kata kunci describe. Kalau tell bisa saja dia recount. Ya. Tell itu masih bingung antara ngomong sama memberitahunya secara recount. Jadi kayak bercerita. Is that clear ya Bapak Ibu? Jadi kayak gitu satu-satu. Dikonfirmasi dengan soal ini yang A apa yang tertolak, B oh ini pegang. Gitu. Kalau saya sih tadi kalau udah sampai B ada ketemu jawabannya udah selesai CDE. Daripada nanti CDE malah bikin gegebegan lagi. Benar nggak? Benar nggak? Karena biasanya kalau udah ketemu yakin banget sudah satu ya udah itu pasti jawabannya. Pak Andi gimana? Satu soal lagi? Ya. Oke,
13 lewat ya bahasa Indonesia ini mah. 13, 14 juga bahasa Indonesia. 15 coba 15. Nah, 15 ya, sampai nomor 15 nanti habis itu boleh ada tanya jawab. Dia tidak terlalu ngebul. Sudah numpuk kan? Yang bikin pusingnya sudah numpuk ya, Pak Her. To improve students comprehension on reading text. Ingat, kata kuncinya di Reading text. Teacher can provide solution to help them group and list the ideas they find on the text. Atau misalnya graphic organizer. Coba teknologi apa nih yang masuk ke reading text? Mengkomprehend itu artinya dia memaknai. Mendapat makna dari sesuatu yang huruf yang tertulis. Coba apa ya yang supaya dia bisa membuat ideasnya kayak tadi paragrafnya panjang. Coba menurut kamu ini tuh ngomongin apa? Kan dia langsung nyari ide ya dari sekian kata. Gimana caranya supaya jadi going to the zoo gitu? Kan nggak ada kata going to the zoo-nya itu di situ. Yang mana Bapak Ibu? Iya. Tebak-tebakan aja lah. Karena ini sama kayak aplikasi ya. Mindomo. Ya? Saya nggak tahu Mindomo. Dari katanya bisa kebayang nggak yang mana? New Sela. Whisper Scenes. Kalau New Sela jadi inget Nutella, Bu, jadi inget coklat. Dari kata apa yang mengarah pada itu, Pak? Whisper Scenes. Whisper itu ini, Pak. Bisikan. Ini kemana? Reading apa speaking? New Sela, Bu. New Sela itu kan dari kata reading text. New Sela apa, Bu? New Sela itu berita online yang menawarkan artikel. Ya. Berita online tentang? Dari kata news. Oh iya, saya nggak tahu sih. Tapi setahu saya ini semuanya ada aplikasi. Kalau saya sih ngeliat Rewordify. Kenapa? Rewordify apa ya, Bu? Karena kata itu, dari sekian kata itu dimodifikasi sehingga katanya jadi lebih simple dan menjadi mewakili kata-kata lain. Kan jadi dapat ininya, dapat idenya. Paraphrase, tahu Bapak Ibu paraphrase? Tahu, Bu. Nah, paraphrase itu Rewordify itu mirip-mirip paraphrase. Mengsederhanakan. 10 kata bisa dijadikan 3 kata, 4 kata. Itu Rewordify. Reward. Jadi si kata diulangi dengan kata yang dimodifikasi katanya. Sehingga jadi ide. Bapak Ibu kan tadi yang saya bilang, my family and I went to the zoo. First we bought the ticket. Kan nggak ada kata going-nya di situ ya? Adanya when kan? Tapi ketika sudah di rewordify, dia jadi apa ketika main idenya? Going to the zoo, bukan when to the zoo. Ya nggak? Ya. Kenapa going to the zoo, Bu? Bukan when to the zoo? Kalimat. Bukan, justru dia karena bukan kalimat. Dia frase. Pergi ke kebun binatang. Judul itu harus berbentuk noun biasanya. Dan noun yang dibentuk dari kata kerja harus ditambahkan kata kerjanya harus pakai ing sehingga dia disebut gerund. I am swimming dengan swimming is my hobby, mana yang gerund? Swimming is my hobby. Swimming is my hobby. Kalau I am swimming, swimmingnya apa? Swimming itu dia kata kerja. Kata kerja. Tapi kalau swimming is my hobby, dia kata benda yang berasal dari kata kerja. Sehingga dikasih ing. Biar bisa menduduki posisi subjek. Karena subjek itu syaratnya adalah kata benda. Gak bisa swim is my hobby. Gitu. Is that clear? Yes. Pak Andri, sampai nomor 15 dulu ya. Biar tidak kebul. Atau mau ada pertanyaan dulu 4 menit sampai 21.15. Boleh. Atau silakan udah? Apabila ada yang mau ditanyakan sedikit saja. Mudah-mudahan tidak. Terus sudah kalau bertanya nanti dibalikin lagi kenapa nanya itu. Enggak lah, malam ini mah kasihan udah pada ngebul. Ya. Baik, aja, Ibu. kalau ada yang mau ditanyakan simpen buat besok lagi ya. Bu,
Untuk besok Bu, kan libur ya? Ibu Bapak libur nggak sih? Kalau pagi-pagi gimana nih besok? Bu, Oh, saya ini besok ada acara ngisi Ada acara. materi di Bandung. Baiknya Jangan Pak, jangan Pak. baiknya Masih di malam luar. waktu seperti ini. Malam Istirahat. aja lah, Pak. aja. Saya ada sampai di aja. Bandung sampai Masih takut di sampai luar. sore. Malam Siap, aja, siap. Pak. Seperti Malam waktu ya. yang Iya, malam Ya, aja. sepakati malam. Nggak ada yang aja. malmingan. Ini kayaknya Mungkin jomblo nggak semua nih, malmingan. nggak ada yang malam mingguan. Tepat atau luar biasa guru bahasa Inggris waktunya bisa malmingannya. diperpanjang lagi nggak, Pak? Waktunya bikin candu. Bikin candu loh. Aku bikin candu ya. Ya, saya stop series. Ini dulu stop Ya. rekam dulu deh. Kalau sudah